itu ini juga tujuannya Subhanahu wa taala ndik ngumbi-ngumbi. Nah ini riak ini lo jauh angkati, na jauh kati. Nah itu dia jauh angkati no. Makanya setiap kali misalnya gawe pokoyan bagus, setiap kali itu periki niat dulu. Agar ndak narak niat sidik iya. Nah ini penyakit hati riak. Oh, jangan kira misalnya orang yang gemar sedekah itu menjadi orang pertama kali masuk surga. Oh, jangan dulu lihat tuh niatnya apa tuh sedekah. Jangan kira misalnya orang yang apa tuh sering misalnya nyadi dengan misalnya bantu orang dan sebagainya. Jangan kira mereka yang paling hebat, enggak. No, tetap berikan niatan. Jangan kira juga orang yang sering ngaji itu paling hebat. Oh, nunda. Artinya apa? Setiap ngaji, setiap kali itu pula kita perbaiki niat kita, ndak narak sampai niat sindi iya ndak tagawi kan. Nah, ini ngaji jamaah. Ini pertama girang kadang riak. 2, penyakit hati yang sering banyak orang kena itu biasanya atakabur, sombong. Sombong ini macam-macam. Arah sombong itu didapetin karena ucapannya. Ada kadang orang sombong enggak karena ucapan, tetapi karena perbuatannya. Arah dengan sombong, denulanya buat aku sombong menendek. Lagu angkun sarana si bilang jeluk nganampakin bahwa dia orang sombong. Hati-hati. Sombong nih bahaya bener. Kenapa? La yadkhulul jannata kata baginda Rasul. Enggak bakalan masuk surga. Siapa? Orang yang kalau ada dalam hatinya sifat sombong, daka narasa kedi. Nah kita masuk surga ngeri dong. Daka narasa kecot sifat sombong. Kenapa? Karena semestinya yang memiliki sifat sombong ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak pantas. Nah, aku ngebang dulu. Berlian, emas, perak. Lalu andang. Ini kayak gerobak, kok udah ngebang. Bagus suara kanan. Ada mantu. Gagah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terang masih siapin juga.
أشهد أن محمدا رسول الله Nah, kita ada kata adik itu. أشهد أن محمدا رسول الله حي على Ya Arhamar Rahimin. Syukran. Nah, ini takabur, itu sombong itu kadang dinampakin sama orang lewat perbuatan, kadang dinampakin lewat ucapan. Nah, ini kadang sombong itu. Makanya ini sombong, kita ingat yang berhak sombong bukan kita. Sombong itu ridanya pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala sombong enggak apa-apa, karena emang sifatnya juga mutakabbir, kan ada nama Allah mutakabbir. Di antara Asmaul Husna itu kan ada al-mutakabbir. Kenapa Allah berhak untuk sombong? Karena ya miak kalau aneh. Kalau kita enggak pantas. Nah, makanya udah kita sebut di antara perkara yang bikin orang sombong luwe. Kidang menyebabkan dengan sombong. B di antaranya al-ilmu, kata para ulama disebutin tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan Muraqibul Ubudiyah syarahnya itu dijelasin. Kadang yang ngebikin orang sombong itu pertama ilmu girangnya dan sombong. Baru kajik-kajik tahu-tahu kajik, ya dang paling cakat sombong terus. Nah, hati-hati. Nah, pertama ilmu ngebikin orang sombong. Nah, kedua yang bikin orang sombong itu biasanya al-amal, pogoyan. Pogoyannya si misalnya pecuan sinangi dapat kajik. Silendo jendeman pecuan. Nah, ini nih amal atau ibadahnya. Ini kadang bikin orang sombong. Nah, kemudian berikutnya itu kadang bikin orang sombong al-mal, banyak harta. Ini juga sebagai penyebab dengan luwih sombong harta. Ini. Kemudian al-jamal, apa itu? Kadang yang bikin orang sombong ini karena mungkin dia diberikan lebih gagah daripada si lain. Hati-hati. Nah, tuh. Berikutnya yang kadang bikin orang sombong an-nasab. Apa itu nasab? Nasab sino, iya misalnya apa rana, iya lainan yang telah hirang lah. Takkanlah seorang bangsawan, orang yang ya diterpandang dan sebagainya. Kadang bikin orang sombong. Berikutnya kadang bikin orang sombong al-jah. Apa itu? Kedudukan di hadapan manusia. Ini kadang biadaan sombong.
Nah ini 6 ini girang biasa nak rentan sekali orang tersebut sombong. Makanya supaya jauh dari sifat kesombongan, yakinin pertama yang berhak sombong itu Allah. Kedua, mau baik itu kecantikan, ilmu, harta, kemudian jabatan, yakinin itu titipan dari Allah. Nde ita ngepe, makanya nde ita berhak sombong. Itu hanya titipan dari Allah. Nah, jauhin semua itu. Nah, sifat sombong inilah bahaya, kata sifat nih kadang menjadi penyebab. Berikutnya penyakit hati itu secara umum itu diantaranya hasad. Hasad itu apa? Kurang lebih mana hasad no? Dengan bedayang nikmat, yen mele nikmat ino, mau ia tiba nikmat ino, nah hilang dengan nikmat itu hasad. Misalnya arak dengan bedayang ya, apa rana rezeki lebih daripada ya misalnya. Nah dia pengen dapat nikmat itu, bagus. Tapi tempat gak baiknya nikmat silik dengan ndak bedayang dengan ini untuk lagi ya. Nah hati-hati, innal hasada, yang namanya penyakit hasad itu seperti api. La ta'kulul hasanat, ngemakan amal ibadah, seperti kata kulun narul hatab. Seperti api makan batu apa rana kayu-kayuan itu. Jadi amona api dah ada batu apa rana kayu paling tegel, leke daman melubukkan, leke boleh api ni. Nah penyakit hasad ngenu endah. Semakin narak liatina hasad dengan semakin banyak amal ibadahnya, maka semakin banyak pula yang dimakan sama hasad tersebut. Wah nyakit dia capek-capek nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Nih penyakit hati. Berikutnya penyakit hati berikutnya kadang sum'ah. Sum'ah itu apa? Ngerjain amal ibadah. Setelah dia ngerjain amal ibadah, lepu denganku bercerita. Berubah kali puasa sunat lo segubuk nau nah ini ndak boleh nyeritain kalau niat kita pengajar dengan duit boleh. Misalnya di tempat itu nggak ada orang gemar sedekah, nah kita pengen ini nih, kita pengen ngajarin orang tembada ngani beli sedekah, ngani beli mupahala. Nah berang sedekah nih kita contoh bercerita yang tia boleh, tapi niat kita ngajarin orang banyak. Beda kalau niatnya kena parana paling itu beda. Kena parana paling pacu beda. Nah itu sum'ah. Bahaya penyakit sum'ah ini. Bahaya. Nah penyakit-penyakit yang seperti ini kalau misalnya ada yang ada di arak leita misalnya ke jauhang sejauh-jauh kenapa? Seperti yang tadi, bukan hanya dunia tempat ngerusak, akhirat sedai sini penyakit ini. Bahaya katanya penyakit ini dia tempo jana lagu lah. Serem lah gue kan ditempuh penyakit ini. Nah oleh karena itu di antara salah satu cara kita mengobati penyakit-penyakit yang seperti ini, itu hendaknya gemar hadir dalam majelis taklim agar tahu obatnya. Marang kunta misalnya tahu obat penyakit zahir, kita nanya sama dokter, nanya sama orang-orang ahlinya. Nah ini juga begitu, tanyain sama yang ahlinya. Kenapa? Karena orang kata beruknu ya lebih parah penyakit ini lagu dia tampak. Bisa jadi kelihatannya orang tersebut sehat aja zahirnya, tetapi kemudian batinnya bahaya. Hati ini karena ini bahaya, dia penggitan. Ya itu nggak dirasain. Beda kalau misalnya orang misalnya sakit naik penggitannya naik sakit toh ya medo langsung. Tapi kalau yang ini dia nggak kelihatan, bisa jadi orangnya sehat-sehat aja, tetapi kemudian hatinya yang macam-macam. Nah ini lebih parah dan lebih bahaya. Nah maka oleh karena itu ini diantara penyakit-penyakit hati yang ngebikin petaka nanti di akhirat. Bahaya ini nih. Makanya jaga kemudian hati kita sebagaimana kun terjaga awak nih, terjaga ndak atente agar ndak sampai terjangkit penyakit-penyakit parah kayak begini. Ini penyakit-penyakit parah lebih bahaya
Nah, ini lebih bahaya lagi. Nah, lebih bahaya dari penyakit-penyakit yang mungkin kita sebut bahaya. Ternyata penyakit yang ini lebih bahaya daripada si bahaya-bahaya. Nah, selebihnya nanti ke tanya jawab insyaallah. Halo nanti bakatuan. Ayolah. Gila, apa nih? Alhamdulillah kita sudah diberikan penjelasan sekaligus silakan tentang penyakit hati. Nah, boleh karena ibu-ibu, bapak-bapak silakan, atau pemirsa Nova TV yang ingin mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada Pak Ustaz, boleh langsung mengirim pertanyaannya ke Facebook Nawala TV, langsung komen terus pertanyaannya. Nah, ibu sementara bertanya nih, silakan diberikan mic-nya. Bapak, Pak Ustaz, kita ingin dulu tanya bertanya Pak Ustaz. Oh, sila. Masalah penyakit hati, Pak Ustaz, penyakit hati termasuk dia orangnya tidak sombong. Lalu dengan ini ceritanya ini berniat, contoh misal Pak Ustaz, kalau kali ini yang dia menyebutnya ini, aku melihatnya. Lalu bila menyebut sebutnya ya Pak Ustaz, sombong aku melihatnya. Dia menyebutnya sebutnya mobil ya Pak Ustaz. Iya. Dia menyebutnya sebutnya yang dilahi loh Pak Ustaz. Sementara sini kedua, makanya kerjaan dari Pak Ustaz dia pribadi ya, kita berjumpa. Saya salat Jumat. Nah kebetulan saya duluan tampil kasih dengan duluan sebelum tampil, terus saya tapi di depan saya ini lebih belakang tampilnya dan saya, sehingga begitu ada sapi di depan saya kosong, di samping saya ini maju. Nah bingung menentukan saya, lu begini itu bukan teman bisa sebenarnya dulu tampil, kalau enggak mobil masa. Nah, selanjutnya lurusin sap no. Nah, maksudnya tiba-tiba dia dulu kabel, yang kemudian lalu kosong dulu ke samping kita. Padahal karena belum dulu, Siap. Ayo rasa ke dalam malam. Begini ke kanan dan lagi ditutup sapnya gitu biasa. Nah, terus ibu bapak-bapak ini Jawab aja Luka. Dulu ini. Nah, pertanyaan pertama, kadang ada orang tetuino. Ya ini ku ngumbe-ngumbe jadi mana misalnya satu ya ini. Dia ku nyebut apa ini lagu ndak aku jadi jaring ini lu kan ini kan dengan. Nah, ngumbe no sing ngono-ngono, apakah termasuk sum'ah kah atau termasuk riya atau termasuk apa kira-kira? Kurang lebih pada kana ye nek girang nginam ya nek lagu nginam mabarem misalnya beda kan ino. Oh ya jarina sing ngono-ngono hati-hati, makanya seperti yang tadi ndak girang onde jadi onde. Nah ndak boleh begitu. Nah kenapa seperti yang tadi penyakit sing aneh-aneh ini, karena memang kadang banyak juga orang meraidapa no ba dia apa penyakit ini kah. Oh, tapi sering sekali itu kadang diucapin. Nah, yang nah, tetapi yang tadi itu tergantung niat dari orang yang mengatakan itu. Kalau niatnya seperti yang tadi memberikan pelajaran kepada orang banyak, ahlan nggak apa-apa. Misalnya niatnya ke, nah, dia ngumbi-ngumbi. Lagu mau niatnya pengen dicap begini sama orang, pengen dicap begini, mau tebunya buta ndara mau tidak karena parani tengeni sidangan ada karena parani ngeni sidangan. Yang paling penting itu bagaimana penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Paling penting itu. Kenapa? Kalau kita ngerjain, kalau ada orang ngerjain perkara karena bukan karena Allah, wah pocol nggak dapat apa-apa.
Nah, kalau ada orang terlalu ribet, repot dengan penilaian manusia, wah ribet. Tapi kalau dapat penilaian Allah, ngene ngana Allah Ta'ala aja, ngene wa itu dapat manusia. Tapi menurut Allah Ta'ala ngene jana, ngene wa dapat manusia. Sekalipun pada saat itu mungkin orang tersebut dibeginiin sama orang. Tapi kalau Allah Ta'ala bilang begini, hati-hati. Nah, ini najinmu pepe akhirnya. Artinya apa seperti yang tadi? Tergantung niat orang yang ngomong begitu. Nah, mau niat ngono ngajar dengan insyaallah ding. Lagu mau niatna dengan teparan kanokanek, nah itu yang bahaya. Nah, pertanyaan berikutnya itu bagaimana? Ada orang yang misalnya tadi sholat Jumat, ketika sholat Jumat ternyata wah mulai takbir Allahu Akbar. Setelah takbir, sab yang di depan ternyata dangara dengan bajulu. Negara datang lemu dia ini bajulu ya terus dengan takbir dia lurusin sab atau sambung sab di depan. Nah sekarang dia bingung yang begini di sini gimana modelnya. Nah kena bakiri atau nangulole tempatnya sabna. Bagaimana modelnya? Begini. Kalau ngene kana gambarannya? Ya lekirin tetap. Nah lekirin tengko dengan si bajulu ngene. Nah bagaimana modelnya kalau seperti itu? Nah pertama memang di antara sunnah sholat taswiyatus sufuf wasaddul kharaj. Nah apa artinya kurang lebih lurusang saf marapatin sof. Jadi imam boleh tidak memulai sholat selama sofnya nggak lurus. Kanggo ndak ndeman mulai bayang imam kumbe sang sapun ndeman kena kita kanggo. Makanya kadang kita lihat kan orang odang tuh kadang orang cara ngelurusin saf kadang dibikinin selirban kadang ngono. Kadang tuh nih apet nih sejadah ini nih par sejadah karane karpet ini kadang ya jadi garisnya kan lurus. Kadang ada orang juga nggak pakai beginian aku imam ngelidong ngono kita sap ini agak munara apa lubang-lubang semprak ya kanggo inunda ndak salah yang dengan sing anu. Nah, enggak apa-apa. Kenapa? Tujuannya satu. Kenapa? Sunnah sholat diantaranya itu meluruskan shop sama merapatkan shop. Nah, kalau modelnya wah kedung nih, karena mungkin kalau Jumat kan banyak kita Jumatan. Enggak mungkin juga satu persatu akan datengin shopnya sama imam. Cukup imam bilang lurus rapat. Nah, itu ibadah dengar lurus rapat. Nah itu. Nah bagaimana kalau halnya seperti ini? Nah pertama cara kita diam aja nih kita ngono wah. Beda lemu diogin lurus sangsa. Apa? Nah ya gin nampel sapsi bolong pertama. Nah. Ngombe dah. Amun apa rana nutupin sap si masih kosong ditulak kan besalang buat bajulu langsung bajulu. Hanya saja gerakannya nggak boleh lebih dari 3 berturut-turut. Kenapa? Karena yang ngebatalin sholat itu diantaranya adalah mazhab Imam Syafi'i itu gerakan 3 kali. Ingat gerakan 3 kali. Ingat gerakan 3 kali syaratnya. 2 berturut-turut baru yang ngebatalin. 3 ini bukan gerakan sholat baru ngebatalin. Ingat 3 kali gerakannya berturut-turut dan bukan gerakan sholat. Kalau itu gerakan sholat sekalipun berturut-turut dah karena 4 kali gerakan sholat lagu sah. Kita kepilih itu kunungki kan lebih no. Tetapi kemudian itu gerakan sholat nggak apa-apa. Nah bagaimana kalau sekarang misalnya untuk menutupi sop yang di depannya, maka cara kita udah tulak salam Allahu Akbar Assalamualaikum bajulu apa bajulu diulang langsung mau bajulu. Caranya yang penting cara anda ngombe isali ini sap deh juru tapi ini sap tapi nah ini sap di depan misalnya. Maka cara kita cukup ada bergerak langsung apa julu mondok je benda apa nih julu Malik
Namondo. Nah, ini kan pira gerakan wah ini. Seki. Seki malikino. Seki. Seki kumbeni itu ngesai karena dia tidak berturut-turut. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Lagu mun mazhab si lain jana pira-pira kain leka kanggo. Bau. Agun di ite pe ino. Ngondak ngaduang macam-macam. Ulang ada jadi. Ndak. Molo-moloang itu jadi. Jangan begitu. Nah, ini kurang lebih cara kita ketika ada sab yang seperti yang tadi. Lagu nengkanya bingung ini. Sab yang di sini kosong. Nengka munia bakateno. Ini gin kosong balik, kan? Nah, nengka tengah tuan, wong bela bi belo. Sab dari itu atau ibakati? Kiri. Maka caranya yang tadi nggak apa-apa sebetulnya. Bau dengan endak. Lagu ini harus paham. Katanya masih nggak ino. Nah, makanya kalau para seperti ini, nah ini penting kita tahu cara ente sembahyang berjamaah ini. Kalau di Mesir kalau ada yang begitu, karena ada, ngono, macam-macam. Mata no, lagu tuh ini aja na. Nah, setan. Dia minum bayang setan aja na. Aku minum beganggu. Ini ulang bayang setan itu redang beganggu ya. Kenapa ini langan? Nah, aku ngana tatuwi do. Ini kanggo ke tangannya sabte. Ngono. La ilaha illallah. Ngalurusin sab itu jari ukuran tumit. Lurusnya sop, tumat jadi ukuran tumat tadi tumit. Rapatnya sop jadi ukuran cukup ini aja. Mau nabalit karena eta jari wa ino. Tepe. Iya wajah kata boto akla dari jari wa ino. Betak teh. Karena dengan dek naik ada ngane kano. Ini aja goang ini. Di ngono. Enggak ngono. Nah, itu kurang lebih aja nih. Caranya seperti yang tadi amun dengan bingung-bingung ngulu beda tempat dari sholat kone. Tetapi kemudian sebetulnya yang tadi itu mau dengan modelnya dengan silimudi berjulu ya sebenarnya pedaging kena. Nah, ini ada pertanyaan di Facebook. Terus simbe si sunano si sabnya kiri apa kanan di situ. Nah, bagaimana sunnahnya sop itu? Apakah yang kiri apa yang kanan dulu kita isi? Begini kurang lebih. Yang kita isi sebetulnya lemudin imam dulu. Misalnya imamnya di sini, kan di belakang imam ada kanan ada kiri. Nih, kemudian namun nabu milihana sile kananu kemudian baru ke kiri. Kadang dengan D, anle kanan. Ini hilang, kiri hilang. Kadang luwi ngono. Jadi sopnya kalau bisa belakang imam kanan. Belakang imam ngono. Kanan. Nah, ya kanan sabulang dulu ataupun bau nade kanan aguna mun tempunya buatana timbang ke tengah enono nah itulah kurang lebih. Nah, itu kadang dan ingat amun nabu jangan ngabikin sop kalau belum penuh yang di depannya. Oh, ini kadang lui dengan si ini kan. Udah nanti ada pertanyaan kita jawab di sini dulu apa di sini dulu? Udah di sini aja dulu, nanti belakangan yang ini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, langsung. Baik, langsung. Waalaikumsalam. Di sana Ustaz
arah hati imam Islami atau mati jemaah misalkan mereka tunjuk di daerah Apa? misalnya masuk di bintang dengan atau di bintang dengan Sakit tangan dengan. kalau di sini dia langsung lagi untuk atas dan mati jemaah misal Oke. Oke, siap. terus kedua Ustaz Bagi diri teman si tertutup hadiah mengalir kami tadinya sampai kepada Sing ume tertutup. pintu hadiah. Oke, siap. Oke, jadi wae nono. Sesuai kejadian Allah kami surat Al-Baqarah ayat 7. Berkata itu Siap. Waalaikumsalam. Terjawab apa dulu nek Malik. Ini. Jaga. Sudah dulu pertanyaan, waktunya dijawab. Bagaimana hukumnya orang yang zikir itu dibuatin bilangan, atau tentuannya batasan-batasannya gimana? Begini, dalam Al-Quran memang Allah Ta'ala nyebutin wa dzakarallaha katsira. Muntabu nyebut arti jamak-jamakna, nah luwe ngingat Allah Ta'ala, enggak ada batasannya, banyak-banyak. Nah, tapi ingat, kadang itu ada amalan-amalan yang dari baginda Rasul, kadang dari para ulama itu dibatasin, misalnya baca sekane kali nih ya sekane kali ini itu ada ya ada. Misalnya ada dalam riwayat yang At-Tabrani yang ngebaca ini 80 kali ketika hari Jumat ini dapatnya, ngebaca sholawat ini 100 kali ini dapatnya arah ini. Dan itu dibacanya segitu-gitu doang. Dia butakin apa rana? Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nah, kemudian berikutnya artinya apa? Seperti yang tadi, secara umum memang tidak ada batasan untuk zikir, ngucapin kalimat-kalimat thayyibah. Nggak ada batasan, pira-pira, semakin banyak semakin hebat. Hanya saja ada amalan-amalan yang itu emang ditentuin sama baginda Rasul, ditentuin sama para ulama. Oh, dibaca sekian dapatnya. Ini yang pertama. Berikutnya, jangan pernah bersuudzon ketika ada orang zikir menentukan banyaknya yang dibaca. Misalnya, kadang dengan nih, padang dengan nih. Ada orang dilarang orang hitung-hitung zikirnya pakai beginian. Aduh, terzikir Allah Ta'ala tua kedakwaan gen. Nentuang nilai, nentuang jumlah, benar. Hanya saja orang menentukan jumlahnya agar tahu sang jelo ini siu selawatku besok saya pengen nambah. Munde nak kena tahu kata nambah. Berarti mau dia tahu kan bisa jadi besoknya lebih kurang lagi ya itu. Kadang nganong kata padahal mun tak ketuan iya sih nganong dia ada zikir apa kerawi ini nganong. Jangan begitu. Nah, mohon maaf ya, kadang orang begitu dia. Makanya jangan kita susun aja orang pakai zikir beginian itu supaya tahu, oh hari ini istighfar saya begini. Saya pengen nambah besoknya. Ya udah, dia tahu yang ditambah, mungkin 1 2 dia tahu. Tapi kalau dia tengah duka kita hitung nganu hati-hati. Oh, bae mau kita tahu akan kadang kurang hari ini, besok kurang no. Akhirnya dana angan ta. Nah, orang artinya apa? Orang zikir kadang hitung-hitung, itu bukan untuk ngitung tahdid menjadi ngabikin enggak zikir ndek, sebagai motivasinya kadang orang tuh beramal. Dah no, ya puna. Mana kurang lebih kan. Nah, karena ada orang begitu dan saya pernah menemukan apa ngana ulah ada nentua ngezikir desi gini ngana padahal dia zikir bidang ani muni nganu. Nah, ini maksud saya kurang lebih. Nah, mohon maaf. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Di mana sih di antara tanda orang yang mati hatinya, keras hatinya? Di antaranya itu kalau diberikan nasihat enggak ngedenger-denger. Cara begini kita kasih tahu enggak denger, ngene yang kunta badaan dik kena tahu ngene oh inawah.
Nah, pertama. Dua, orangnya susah nangis. Nangis apaan? Nangis ngelihat dosa salah, susah nangis. Papa ada mantu pedam sedih jenara nyuruh nangis sih deh. Aku papa na dosa salah si luwe ini aja deme nangis. Nah, ini juga termasuk tanda hati masih karatan. Oh, nah ini nih bahaya nih yang begini. Nah, apa baru kedua ayat? Namun arah angan dengan misalnya si sakit, misalnya si apa tuh karena perbuatan seseorang. Bagaimana modelnya kalau seperti itu? Nah, nih. Pertama, sebetulnya ndek terlalu tertuntut gan ngevaluasi gan kepo terhadap pekerjaan orang. Itu kita nggak terlalu dituntut sebetulnya. Nah, sehingga maksudnya ngombe mau narak dengan gawi sindi ya misalnya memang harus di dalam atente harus narak seperti kidaya lah, paling tidak mendoakan orang-orang tersebut. Lagu ndak ya mina itu gini gadak-gadak kan. Nah, mau nabu hujan apa? Ya, memang dalam atente arak idap dek tenang lah. Hanya saja jangan lupa endengang dengan nunda kagak ada hidayah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ngombe misalnya arak anganan sakit atena karena pegoyante. Amun dan niat lagi nyakitin tatu baru narak masalah. Lagu munde dan niat enggak nyakitin ya. Lagu yang mulai girang. Menurut modelnya misalnya sakit tangannya, insya Allah kita nggak akan dituntut. Kenapa? Kan darah niatnya kita dengan ini. Nah, gitu kurang lebih. Nggak Andi? Ada yang lain? Tafadhol. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sibotan doa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abu Ketua, ngombe hukumnya dengan si posting video di beramal dengan tujuan untuk memotivasi orang lain. Oke. Bisa dicontoh, apakah termasuk ria Ustaz? Mohon penjelasannya. Mantap. Bagaimana hukumnya ada orang memposting postingannya ketika dia beramal? Pada misalnya nih ngombe hukum video orang dengan ngaji nih no. Kepada ini nah gimana hukumnya? Sekali lagi ini tergantung niat kita. Kalau niatnya beramal supaya yang lain juga pengen ikut beramal, ahlan, perbanyak yang begitu-gitu. Misalnya, mohon maaf ya, kadang kan si bagus sosialnya kadang ngenung-ngenuruan tada model no. Kadang orang tertarik, oh ini iya doang sih ngono pecu tahu ya beramal, bisa sosialnya cakep, masa saya enggak? Nah, bagus sebarin. Nah, enggak dapat ria enggak apa-apa. Dia ngumbe-ngumbe kenapa? Niatnya enggak ada riaknya, niatnya untuk nyebarin kebaikan. Tapi ingat, ini kadang beda tipisnya. Beda tipis nih. Makanya nih waktu yang buat keprike bagus-bagus kan. Sama dengan posting misalnya kita ngaji nih sekarang nih. Nah, tujuan kita untuk ada video, ada yang ngeposting dan sebagainya. Tujuannya apa? Satu di antara tujuan kita supaya dakwahnya nyebar. Orang yang nggak dapat di sini bau namantul dengan balik. Sang sakit, sang narak pegoyana, ya udah sekarang nggak ikut, tapi besok nantinya bisa dibuka lagi. Nah, nggak kurang lebih kan. Nah, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang itu. Dan ingat sekali lagi, ini seperti yang tadi, itu kalau kita lihat secara kasat mata, nggak ada bedanya sama yang riak, sama yang niatnya begitu. Makanya ketika posting yang begitu-gitu, niatin untuk ya yang baik-baik lah. Kalaupun ada orang yang kena, aduh ya ria ini, oh ya dengan ria ini. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang tahu niat orang. Nah, itu kurang lebih. Nah, kita jawab dulu, ada di Facebook, ada lumayan banyak pertanyaan. Nanti ide bakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang mau nanya Pak Ustadz, ya, yang pernah mendengar bahwa orang mati itu tidak akan hidup lagi, tapi kan ada namanya mati suri. Yang ditanyakan, apakah mati suri itu beneran ada atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, memang mati suri itu ya ada. Dan banyak juga kan kita dengar-dengar yang sifatnya seperti itu. Ada. Memang betul mendengar menuah mati
Dia gini hidup Malik, tentu Nah, emang betul, enggak bakalan hidup-hidup lagi orang udah meninggal dunia. Tapi ingat, kullu syai'in lau istithna. Semua perkara itu biasanya ada pengecualian. Termasuk ini pengecualian dengan mati, arah hidup Malik bini ya kurang lebih. Nah, misalnya B pengecualian, misalnya semua anak Adam itu kan berdosa, benar. Tapi ada pengecualian kecuali para nabi rasul dia berdosa ada pengecualiannya. Nah, tetap ada pengecualian. Nah, itu keadaan begitu. Itu kaidah pada ulama. Nah, termasuk juga, mohon maaf ya, kadang yang sering bilang kullu bid'atin dhalalah. Sebetulnya ada pengecualiannya. Ada kan hadis yang ngejelasin ternyata ada perkara baru yang boleh, gitu loh yang begitu. Nah, lawan manuka. Nah, berikutnya, apakah setelah hari akhir atau hari kiamat di mana tidak ada lagi kehidupan, apakah akan ada lagi kehidupan setelah itu? Ya. Apakah ada kehidupan setelah hari kiamat? Ada. Itulah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kehidupan akhirat emang ada. Jadi kehidupan akhirat itu dimulai dari kapan? Dimulai sejak dalam kubur. Makanya ada nikmat kubur, ada siksa kubur, itu emang ada. Sehingga ada juga nanti nikmat akhirat. Dan ini nikmat yang gak bakalan putus-putus. Narak dengan mati itu narak dengan toa selalu udah bajang. Bukannya toa itu pun mati. Dak ada toa bajang itu tuh daerah. Dak ada orang-orang pun udah mati. Arak gigi dulu di akhirat, tenang deh. No. Jadi di akhirat tuh nggak ada mati, nggak ada apa, nggak ada kadaluarsa, nggak ada itulah. Semuanya tetap. Nah, semuanya apa itu nikmatnya luar biasa. Sehingga kata pada siapa untuk negeri akhirat itu yang lebih penting daripada dunia ini. Amun dunia ini paling 70-60 tahun habis kita. Tetapi kalau negeri akhirat enggak ada batas-batasnya. Tapi sayang 1000 sayang, orang lebih banyak mempersiapkan dunianya daripada mempersiapkan akhiratnya. Makanya kita sering sebut, kalau kita sebagai orang muslim yang menjadi masa depan bukan masa ketika kita tua, enggak. Kadang-kadang masa depan itu cerah yang muntangane ngadagan tetua molah itu. Bukan itu masa depan kita. Bagi kita umat muslim, masa depan kita masa di mana kita dibangkitkan lagi di akhirat, masa kematian, setelah kematian arah hidup, ini masa depan. Makanya itu yang kita bareng-bareng untuk perbaiki. Nah, itu pertanyaannya. Balik negara. Pertanyaan, bagaimana kalau kita mendengarkan ceramah tausiah agama Islam di TV dan media sosial, dapatkah kita pahala atau tidak? Dapat pahala juga. Nah, jadi kalau orang mendengarkan tausiah, mendengarkan ngaji ataupun nonton dari televisi, media sosial dan lainnya, tetap dapat pahala. Hanya saja pahalanya beda sama orang yang hadir. Beda. Nah, kalau orang yang hadir maunya lainan. Nah, kenapa? Karena langsung ketemu sama tuh orang yang nyampein. Langsung duduk di majelisnya. Beda. Rahmat Allah juga beda. Tetapi karena ini yang ditanya dapat pahalanya, dapat. Dapat pahalanya. Nah, berikutnya. Harap tanya berikutnya. Berbicara masalah saf ketika kita berjamaah. Posisi kita di saat pertama padahal kita datang belakangan. Apakah kita masuk saf pertama dalam sholat berjamaah? Ini bagaimana kejulu? Kalau kita datangnya belakangan, nanya nih, berbicara masalah saf gimana nih? Saya datangnya belakangan. Kanggo ke ku bejulu misalnya bersaf tuh ini. Kalau misalnya orang, kalau yang dimaksud datang belakangan deman kamat, kanggo ada bejulu, mun deman kamat. Misalnya nih orang belum iqomah baru dia datang. Tapi orang udah banyak yang duluan datang, dia belakangan. Boleh nggak dia bersaf pertama? Boleh. Kedua, kalau yang dimaksudkan adalah datang belakangan orang udah mulai sholat, maka dia nggak boleh cerocos gin lalu lalang lekak dengan agin saf pertama. Kenapa? Udah pas. Kecuali kalau saf yang di depannya itu seperti yang tadi kosong, baru boleh
Nah, itu kurang lebih. Nah, wallahu taala a'lam. Ada? Oke, kita lihat yang fanpage. Apa sebab-sebab penyakit hati? Oh, ada orang nanya. Tetuwino. Nah, kadang penyebabnya kan tetuwine. Karena dengan kan mun penyakit si zahir bakatuan, ketuan tuh dokter apa penyebab apa pokoknya ini. Badak itu kan. Oh, kadang akan kene, kadang ngene. Nah, ini nanya, kira-kira penyebab orang sakit hati itu apa? Satu, karena kurang ilmu. Darah ilmu tentang itu pertama. Nih banyak orang yang tidak tahu diri sakit jadi ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Nih orang yang apa tuh penyakit hati biasanya kurang ilmunya. Nah makanya rajin untuk ilmunya. Nah ini penyebab diantaranya. Nah tapi kalau kita lihat diantara apa tuh penyebab berikutnya itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kadang penyakit hati itu timbul karena terlalu cinta sama dunia. Kedua, karena benci sama kematian. Ini yang bikin orang gampang kena penyakit hati. Nah itu kurang lebih. Silakan. Oh. Bermikbe tama itoh ida. Ito naik mantu ida ini. Allah. Waalaikumsalam. Termasuk juga sakit hati dan tadi bisa ketutupan dengan debat wanita. Jadi tadi dengan kemudian wanita itu kau beli, jadi toat itu anak, pantai ada pelawan di waktu terus kita dalam hati. Anak yang muda, anak pantai jangan melihat, mereka kata jangan seterbiak, itu anak dari terus mereka berpantau ke sini, dia pantau makanya umpanya anak Ustaz, termasuk juga sakit hati. Terus kita dulu. Terus. Dia caranya apa itu? Dia masuk akal akibatnya. Kan terus apa tadi? Iya dapat termasuk sakit hati Ustaz. Nah, Masya Allah. Kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang yang ini kan ada orang kadang mohon maaf ya akhlaknya nggak dijaga. Kayak gimana arak dengan toa leka berari lapuangku lengkak orang selapuangku nagai gedak tenu simpatang telawang agak langan tunu ceri ini dalam aten dengan ungkade misalnya ngombe aku sing anu. Nah pertama kalau pengen ngarubah perkara yang nggak baik menjadi baik itu penting caranya. Cara ente lebih bagus. Makanya kata para ulama at-tariqah aula minal maddah. Cara kita memberikan pelajaran itu lebih penting daripada pelajaran tersebut. Kenapa? Nggak mungkin pelajaran itu masuk kalau caranya nggak baik. Susah. Bisa jadi kita pengen pelajarannya bagus jenah menet tadi pelajaran, tetapi caranya jelek. Wah orang yang nangkep jelek akhirnya. Kenapa? Caranya nggak benar. Termasuk cara ini maksud kita apa itu? Kan nengke tujuan anda pada tutup lawangan no agak perikik ahlakan akan dilekak ngenu no bagian. Makanya caranya harus kita perbaiki. Bagaimana cara kita? Berikan mungkin mereka contoh yang baik. Badak anda bagus ke? Yang ini cara anda muntah beak ke lekak bagus cara anda gitu-gitulah. Nah, tetapi kemudian jangan sampai begitu. Baremu daripat lawang, hang lain nangan dengan, lain kadangan malik, lain gitulah kurang lebih. Nah, artinya apa? Seperti yang tadi, penting juga untuk kita ketahui cara menyampaikan nasihat, cara menyampaikan ilmu ternyata penting, bahkan lebih penting daripada ilmu yang akan kita sampaikan. Nah, itu kurang lebih. Nah, no apun. Nah, dua. Ada misalnya kucing
Ini kucing, waduh kita udah naruh masak, ngolah kita masak. Oh siapa yang tuntut semama anak jari, ternyata masuk nih mas kucing. Kucing ini kalau orangnya misalnya rizki ini. Nah gimana modelnya? Tepantok keno. Wah pantok, dia tuh umbe ini. Milih teman token udah tahu aneh ngetelang. Apakah yang begitu juga termasuk penyakit hati yang begitu? Nah pertama gini, ketika ditimpa yang begitu-gitu, pertama yakinin, nenek, unta mele ilmu kebaikan mau narak sing ngono yakinin. Saya nyuruh kucing kau tahu. Allah Ta'ala nyuruh berarti no. No padangan ini kayaknya darah mambuna sih ini. Nah pertama yakinin bahwa yang bikin dia ke sana itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian berikutnya yakininnya ke pada saat itu bukan rezeki kita, itu rezekinya dia. Lagu antite pelide ida goreng kumbena waktu itu ida kok titip rezeki Allah Taala. Mun yakinin yang anu insyaallah jemaah ganti isi Allah Taala lebih. Lagu mun gantiin boleh balak ke kucing ini jana hati-hati lebih yang anu bue ini jemaah jangan deh. Beda pilihan. Nah begitu. Makanya kalau sifatnya seperti itu memang betul sepele aja nah laguan masya Allah luar biasa ternyata. Tinggal bagaimana cara kita untuk membiang kuntang adok buat diri telah nah dan begini juga kalaupun misalnya ada sumpah sana ya misalnya kucing ini dia paham lagu ida apa yang mau dosa udah ngumbe kata apa yang ada nyumpah misalnya apa yang ada misalnya no apa yang ada kencut yang ada misalnya no dia ingin paham lagu ide nyebutan ino mu dosa daripada tamu dosa bakal dari rezeki kita selesai wak jemaah Allah Ta'ala ganti selain niatin itu sedekah pasti Allah ganti. Penyakit hati kino kira-kira insyaallah mun dia sakit atena dia lagi ngumi mun ridho jana dia lagi ngumi. Nah ridho makanya tuh itu juga termasuk lah makanya sehingga ngono tentu sepele lagu masya Allah supaya pengen hal-hal yang begitu kita ada dapat yang lebih dari Allah Ta'ala. Oh ternyata ada caranya, udah diridhoin aja ke nita perizki sino insya Allah niatin sedekah wah jemaah ganti saya Allah Ta'ala niatin sedekah deh menarang ngono niatan sedekah oh ya mau kurang lebih. Nah berikutnya apa baru noh ada teman di eranya apa itu nggak tahu lah ini penyebabnya apa tiba-tiba tedung tiba-tiba macam tiba-tiba gimana tuh modelnya aku itu sapan tuh tedung dong kita ngumbe aku ino begini yang penting kita udah nyapa dia masalah dia sapa kita apa tidak itu nomor belakangan. Yang penting telah berbuat baik dengan mau dibalas apa tidak itu enggak apa-apa. Yang penting Allah wajib pasti nabalas kebaikan tang tidak. Dan ingat kalau kita ngerjain kebaikan sama orang jangan pernah mengharap orang itu yang bakal ngebalas apa yang kita berikan. Ngombe misalnya begawe atau ngombe sehari itu dengan kepeng. Ndak berharap lalu dengan ini jemaah gin balas sih deh. Ndak. Wah jemaah Allah Ta'ala ngebalas dengan sesuatu yang surprise. Saudara surprise kadang tiba-tiba diberikan sama Allah ya lebih hebat. Mai ida apa sih ngono-ngono ini sama dengan misalnya udah yang penting kita udah sapa aja masalah dia nyapa kita apa tidak yang penting kita udah berbuat baik mengerjakan amal soleh nanti Allah bakalan ganti dan bakalan berikan ganjaran lebih dari itu. Adapun kalau dia masalahnya di SPIT dan sebagainya husnuzon pertama hanya puasa dengan darah baru ngaraos
Atau mungkin bare ngone anu angara masalah lain lagu ida kona udah gitulah. Artinya ya udah penting husnuzon aja lah. Nah, ini ya kurang lebih. Jadi kalau ngerjain kebaikan amal soleh, jangan pernah berharap dibalas sama manusia. Yang balas udah cukup Allah. Dan biasanya balasan dari Allah pasti lebih besar dari apa yang kita lakukan. Beda sama manusia. Kalau dari manusia kadang ngasih balasannya kita apa goyante. Siwa dia kurubin, siwa dia kemalik mana. Tapi kalau Allah Ta'ala pasti lebih balasannya. Makanya kalau ngajain amal soleh, ingat karena Allahnya jangan pernah lupa. Nah gitu kurang lebih. Nah. Oke, ada? Anu mama nanya. Berapa dia dengan si siapa Rino? Sampai dia begini tak apa dengan kalau masuk ini pernah masuk Pak Ustadz nih. Kalau teman-teman TikTok kita dengan Nina atau TikTok sudah berada kilo Pak Ustadz. Tergantung itu nggak ada silakan Ustadz. Bagaimana hukumnya melihat TikTok? Alungji, mana alungji, mana ini? Nah, tabakatawan, misal arak dengan ini girang main TikTok atau bumerang. Dek kita berdosa medasang ya atau termasuk jinah mata. La ilaha. Begini, mohon maaf ya. Kan kalau nggak khilaf, TikTok itu juga nggak bermacam-macam kali ya. Kalau TikTok yang isinya kebaikan, pahala murino. Kan kadang orang tuh TikToknya digunakan untuk kadang untuk tip-tip untuk begini gitu loh. Kadang ngasih kita solusi, kadang isinya pengajian. Kalau yang begitu wah dapat pahala bener. Boleh mudah pahala ini. Lagu mun kanti TikTok itu isinya yang enggak, mohon maaf ya, mungkin ya tontonan yang enggak pantas tuh dilihat. Nah, itu bagaimana? Nah, yang pertama yang dapat dosa, yang ngebikin videonya dapat dosa. Pertama, yang ngasih TikTok oke. Kedua, yang ngelihatnya. Nah, hebat ini, nyelip kajik ini. Ngumben itu sengaja, ngane. Yang benar. Itu pernah tuh, Sayyidina Ali pernah tuh nanya sama baginda Rasul. Nah, jadi sewaktu itu Sayyidina Ali ngelihat perkara yang inilah kurang lebih ya. Tapi ingat, ya nggak pas menurut beliau yang soleh begitulah. Nah, pada saat itu kata baginda Rasul, lakal ula wa alaika tsani. Yang pertama, amun tagi tak pertama kali gratis bonus ini. Lagu mun tagi tak kedua telu dosa jariah. Lagu ngane kita pertama ini sepintas. Nah no, ijana. Oh, nah ino jana dosa ino. Wow, ngumbe. Nak kita ngatuan ide. Ngumbe na kita HP no, ayah. Ngane kita kau. Munda ngane aja. Oh, hebat ini tuna ini ngane. Munda tuna aja nak berdosa ide. Aku nanya, Malik, dia ini nih. Munda ngane aja nak aman lah. Nah, itu kurang lebih. Malik boleh kayak pedas ini. Wah, itu kurang lebih ya. Jadi maksudnya kalau ngelihat yang pertama itu nggak apa-apa, maksudnya apa? Ngelihat itu dia tersengaja. Dan benar nggak sengajanya. Dan itu wah jari bang, udah itu kurang lebih. Tapi kalau nih, mainlah tuna ini kan, mana ya nah, berdosa, dah sekali. Itu kurang lebih. Nah, wallahu taala ala. Ada lagi? Oke. Mana? Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali. Ustaz, kami ada Lebih. Allah yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar. Iya, Ustaz.
kalau kan kita udah berusaha memperbaiki sholat kita dari niatnya, terus wudhunya, terus cara sholatnya itu sudah kita perbaiki, dan amalan-amalan kita setiap harinya itu insya Allah kita juga perbaiki, berusaha gitu Ustaz. Tapi kenapa perbuatan maksiat itu bisa kita lakukan gitu. Oke, siap. Apakah perbuatan maksiat itu juga termasuk takdir Allah? Enggak, mohon Oke. penjelasannya. Dan yang kedua Ustaz, apakah wajib seorang pendosa itu yang sudah bertobat, apakah wajib dia menghadap sholat-sholatnya yang telah dahulu? Dan tunas Ustaz, amalan-amalan untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu benar dalam surah Al-Ankabut pada kitab juz 21. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un qad dakhilah. Nah, itu tuh kan dikatakan ya, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar. Kita udah berusaha mulai dari wudunya, rukun sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya, adab dalam sholatnya kita perbaiki benar. Dan kita jaga juga bagaimana kemudian apa itu ya ganta khusyuk benar-benar lah dalam sholat. Kemudian di luar sholat juga kita bagaimana kemudian pogoyan si bilang jelu bagus si tengah. Nah begini kurang lebih perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya benar Allah Ta'ala baginda Rasul dalam dalam hadis itu ngejelasin dijelasin wa annan nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah itu biasanya bebarengan sama kesabaran. Allah Ta'ala biasanya memberikan pertolongan itu biasanya bareng kerja sabar. Nah sabar ini para ulama ngebaginya. Di antaranya apa? Sabar ketika dalam ketaatan. Ini udah cakep nih sabar dalam ketaatannya, mulai dari ininya dan sebagainya, udah bagus. Tapi ada satu, nggak cukup sekedar sabar dalam ketaatan. Kalau dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah itu 5 ada bentuk sabar itu. Apa di antaranya? Ada sabar yang lain. Apa itu? As-sabru fi tarkil ma'siyah. Sabar meninggalkan maksiat. Biasanya kalau sabar yang pertama luwe dengan bau. Ada orang banyak sekali yang bisa. Misalnya apa? Sabar sholat, ada banyak yang bisa. Tapi ini nggak bisa sekadar sabar ini aja. Ada satu lagi, apa itu? Sabar meninggalkan maksiat. Nah ini luwe dengan kena. Makanya mohon maaf, nggak cukup sekedar sabar untuk ngelakuin amal soleh aja, tetapi barengin juga sabar jangan melakuin maksiat. Ya ampun kadang mohon maaf, luwe dengan baju ngawi pokoknya bagus, baju ngawi pokoknya lagi. Kenapa? Nggak sabar untuk dalam ninggalin maksiatnya. Nah itu kurang lebih artinya apa? Bentengi diri dengan sabar dan ingat perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan apa tuh? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan sama Allah melalui sabar sama sholatnya. Artinya apa? Di samping kita udah perbaiki sunnah dan sebagainya dalam sholat, jangan lupa minta sama Allah supaya diberikan, supaya jauh lah, supaya diberikan benar-benar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sholat yang diterima Allah, sholat yang begini yang bisa menjauhkan dari yang keji dan mungkar tadi. Nah, pertanyaan berikutnya itu kayaknya 2. Apakah perbuatan jelek itu juga takdir Allah? Benar. Tetapi ingat, Allah memberikan kita ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Pilihan. Nangka syarat memang ada. Ya, jadi memang ada perbuatan keji, perbuatan baik emang ada. Nah, kalau dalam Al-Quran akhlak kita kalau sedang mengerjakan amal soleh, akhlak kita sebagai hamba yakinin yang ngelakuin itu atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada seorang hamba ngerjain yang tidak, ndak ngana Allah Taala nyuruh aku ini, ndak nganongka. Tetapi kita yang ngerjainnya itu. Kalau dia mau orang itu ngerjainnya, ya akhlak kepada Allah Ta'ala. Memang diciptain itu yang kejelekan. Tetapi ingat, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan untuk kita lakuin, enggak. Tapi kita ambil ibrah di sana, kita ambil pelajaran. Dan ketika itu, lihatlah Allah memberikan kita ikhtiar, pilihan.
akankah mau mengerjakan ini ataukah mau mengerjakan yang ini. Nah saat itu pilihan untuk yang itu. Nah tapi yang tadi itu sekali lagi jangan lupa tuh minta sama Allah Ta'ala supaya diterima sholatnya. Iya wah sih kenapa? Kalau diterima sholatnya yang lain juga baik. Nah itu apa tadi yang kedua? Amalan terhindar dari maksiat. Enggak, yang kedua ada bedanya. Mereka dulu. Oh iya benar. Apakah wajib orang yang udah tobat? Misalnya nih, ada dia selai aja lepu minuman dia biasa ngerorot misalnya. Nah, semuanya lah yang enggak dilakuin. Gimana kira-kira ketika Allah berikan hidayah, apakah wajib diqadha salat-salatnya? Puasa-puasanya apakah wajib diqadha? Nah, begini kurang lebih. Ada dalam kitab As-Sahihani fi Syari'ati wal Aqidah karangan Syekh Najmuddin Al-Qurdi, itu 1 jilid. Itu ada perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama mengatakan, mazhab yang 4 Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, itu mengatakan apa? Perkara-perkara yang ditinggalkan pada saat kepusaan itu, dalam keadaan mohon maaf ya, yang nakal begitu, itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Wajib diqadha. Kenapa? Karena itu utang. Yang namanya utang wajib dibayar. Dan utang kepada Allah lebih wajib lagi dibayar. Utang doang pada manusia 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta tetap aranotang. Artinya apa? Tetap dibayar. Itu juga ada sholat. Nah, sedikit atau rakaatnya ataupun banyak, yang subuh kah atau kayak, kalau nggak dilakuin tetap namanya utang. Nah, bagaimana caranya? Wajib dibayar. Tetapi ada yang penting, apa itu? Cara ngebayarnya. Gimana caranya? Dia mungkin dan bayang-bayang luntuh degawi piran kedegin begoyang. Caranya bagaimana? Oh, caranya mungkin setiap sholat fardu tambah lagi mungkin. Misalnya ada sholat zuhur berjamaah, Allah Akbar, aman. Nah setelah itu qadha lagi zuhur, mungkin 2 zuhur dagawi untuk ngada siwah liwat. Nah terus niatin terus damu gawe bilang waktu ngono cara teh. Setiap kali waktu gitu. Misalnya sholat asar, ya udah selesai sholat asar ngerjain lagi asar 2 kali, misalnya 4 rakaat. Yuk kan nggak boleh sholat selesai asar. Iya itu sholat yang nggak punya sebab. Kalau sholat yang punya sebab boleh. Apa sebabnya ini? Ngada, boleh dong. Nah, itu caranya. Jadi nggak berat kalau begini. Aku neng kamu nah, weh, nih kamu gawe bayang betonu, urung yang ada. Menang nuju kendi, ku bingung urung ngetobat. Makanya caranya bagaimana? Caranya yang penting apa itu? Qadhanya seperti yang tadi, supaya jangan berat. Nah ngombe misalnya, loyan sholat sindik na qadha, sedangkan umurnya si ngobo ini katakanlah misalnya, mohon maaf misalnya, ya 10 tahunan gratis sembahyang. Nah, 10 tahunan. Alhamdulillah tahadduts bi nikmatillah. Ketika 2 tahun meninggal, sebelum meninggal dunia diberikan pintu taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara ngodoknya? Yang penting udah nih caranya. Yang penting niat wah ngada selepu. Aku tetap nak ada ambil si mampuna. Dalam artian mari berulah caranya seperti itu. Kalau umurnya enggak mencapai seperti yang diqadha, insyaallah kita serahin sama Allah. Lakukan arak niat tagin gawe apa? Qadha semuanya. Itu kurang lebih ya. Nde bau. Nde kanggo. Wajib nak ada. Nde kanggo nak ganti si kepeng. Apa balik? Nde bau ganti si kepeng. Jagonya nulai kepeng bener. Ndak. Sembayang ini dia udah beli. Kenapa? Nanti kalau biasanya amun misalnya au atau kanggo si kepeng bemolah dengan sugi-sugi ini dia kurang bayang mah 2 juta atau ini ngene kan? Enggak boleh seperti itu. Nah, itu kurang lebih. Nah, makanya daripada nanti di akhirat perlu bukul neraka, nang gawe telah gawe kewajiban-kewajiban sifatnya seperti itu kerjain aja sekarang. Nah, itu kurang lebih. Nah, ada lagi terakhir. Nah. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini kaitannya dengan mazhab juga nih Pak Ustaz. Yang sering sekali membuat saya kurang pas dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab mereka biasanya dijelaskan oleh Ustaz yang sedang menjelaskan misalnya pengajian di masjid besar seperti ini.
misal wudhu, cara wudhu mazhab seperti ini. Mau mazhab Hambali, Maliki, nih. Sehingga ada perbedaan dan bisa kita ambil perbedaan itu. Oh, yang Nawawi ini mazhab itu dulu arah dasarnya. Nah, yang ini kita bedakan sendiri adalah mungkin lamun itu pada pengajian dia jelaskan cara kita di sini oleh orang mazhab yang besar. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena apa yang kita lakukan seolah-olah salah dong. Nah, salah dong. Malah hampir kita dibilang, Masya Allah, bisa disebutkan seperti itu dan dapat. Itu yang kurang eloknya. Kenapa tidak dibarengi dengan pengajian misalnya di sana? Beliau juga harus menjelaskan supaya masyarakat ini tidak saling kayak adu-adu. Adu tiba ini salah kan tahu benar saja dulu. Yang pertama. Yang kedua bertanya, kalau orang meninggal kan kita biasanya apakah ini keharusan ataukah sudah menjadi budaya? Hari pertama sampai 9 bisa kita rayakan dengan zikir, doa dan sebagainya. Apakah ada dasarnya, Bapak Ustaz? Mohon kami. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang misalnya perbedaan-perbedaan mazhab dan sebagainya. Apakah itu memang bagaimana kira-kira? Kok kadang orang yang lain juga nggak mau ngebahas itu, dan mereka juga membahasa kasar teh. Nih masih kena cara Nabi kan ya? Nih jalan dek, ya ini. Bagaimana kira-kira seperti itu? Nah begini kurang lebih. Yang pertama kita pahami dulu sebetulnya mazhab itu apa. Nah kalau bahasa-bahasa kasarnya, mazhab sino langan tegan mahamin isi Quran hadis. Itu. Dan kalau kita lihat mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ini semuanya berlandaskan Quran hadis. Hanya saja cara memahaminya yang beda. Penafsiran hadis ini yang beda. Yang punah, nih menurut mazhab ini beda cara pemahaman ininya. Kenapa? Karena beda dalil-dalil yang dilakuin belo jadi ini kurang lebih. Nah itu kurang lebih. Nah, tetapi kemudian kadang orang mengatakan mundik ngaduang mazhab sini. Tetapi dia menggunakan mazhab yang lain. Sebetulnya iya ini ndak ngaduang ya mazhab. Lagu dia nyebut mazhab ini ngaduang ya. Cara berpikir yang begitu iya mau mazhabin. Lagu ndak ulang ngaduang. Nah itu kurang lebih. Jadi memang kalau kita bilang oh kami kan nurutnya ini mah para salafus soleh. Kita nanya, salafus soleh itu siapa? Perlu kita ketahui, yang namanya salafus soleh itu kurang lebih 3 abad setelah wafatnya beliau, itu aja yang salaf. Nah, kalau kita lihat misalnya Imam Hanafi, oh salaf. Kenapa? Wafatnya beliau kurang lebih 105. Berarti masih ada. Jadi 300 tahun setelah baginda Rasulullah wafat itu namanya salaf. Jadi Imam Hanafi udah salaf. Imam Syafi'i lahirnya tahun 105, salah. Imam Maliki udah jelas gurunya Imam Syafi'i, lebih tua yang dari Imam Syafi'i gurunya. Imam Hanafi, Imam Hambali salaf juga. Kenapa? Enggak, dia namaan masih 300 ke atas setelah baginda Rasulullah. Kalau kita berbicara itu, kita lihat dari segi sejarahnya, itu kurang lebih begini. Sebetulnya siaran salaf sino beliau yang mengikuti pemikiran mazhab si 4. Kenapa? Karena beliaulah ulama salaf yang sebetulnya ini ulama salaf si 4 ini. Ini ya. Laguan kadang oh itu salaf nih kan. Mohon maaf. Mungkin kalau dia nyebut yang namanya salaf mungkin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat tahun berapa beliau lahir. Beliau lahir tahun 800-an, 900-an, jauh dari para imam yang 4. Kalau itu disebutin salaf, betul salaf bagi kita yang sekarang. Tapi kalau salaf menurut cara umumnya, ya simpati. Itu kurang lebih. Ala kulli hal begini ya, ala kulli hal. Kalau misalnya nggak bikin bingung yang seperti itu. Kadang
Tuh, makanya itu tuh target utamanya yang begitu-gitu, yang nggak tahu agama. Tapi kalau orang udah tahu agama, wah panjang pikirannya, wah belo. Kenapa? Orang udah tahu dasarnya. Nah, itu ya cara kita. Berikutnya, nggak usah saling salahin. Mungkin itu menurut pendapatnya, oh silakan. Kita terima pendapatnya, tapi jangan salahin kita juga dong. Kita juga punya dalil kok. Nah, ketika mereka nyalain kita, nggak apa-apa lah. Arun nyalaan kita. Lalu kita ndak balas. Kumbe ndak pada yang kelas tekeciran ngunung-ngunung kak. Udah tinggal kita kuatin dasar kita, selesai dah. Pada misalnya Rosin itu sedangkan Nur ya Rosin itu ndak balas, pun ndak balas pada kelas deh. Udah biarin aja. Kita juga punya dalil kuat kok, udah selesai. Nah, wah itu lagi macam-macam. Udah itu aja lah kurang lebih ya. Adapun masa karena banyak perbedaan-perbedaan yang begitu. Kalau kita kupas sebetulnya luwe alu perbedaan oke. Hanya saja kadang mohon maaf ya, negara nerima dalil itu yang ngebikin keliru. Kenapa? Nggak mau ngebuka kitab yang lain. Coba terbuka kitab luwe. Kenapa agama Islam? Ndek nasa kadar kitab sekarang si ulama ini dang. Ulama luwe. Dalam mazhab Syafi'i aja berapa ulama? Banyak. Mazhab Hanafi, Maliki banyak. Kalau sekadar baca satu, wah susah. Yang lain salah terus. Yang lain salah terus kalau bukan ini dianya. Ngomong bentuk lagi. Tetapi kemudian sekali lagi yang paling penting, bagaimana akhlak kita. Ke perbedaan-perbedaan yang begitu, itu emang sunatullah yang nggak bisa kita satukan. Hanya saja yang paling penting, kita nggak usah ngikut-ngikutin nyala-nyalain. Udah, biarin aja dah. Nah, dan pertama, kedua, ndak milu-miluang. Oh, mau kita tahu, teduh. Susu panas kita, angkat dingin, ngangkat. Gimana caranya? Kuatin dasar-dasar kita. Makanya penting itu ya. Mudah-mudahan lah ke depan itu ada majelis-majelis yang sifatnya yang begitulah. Nguatang-nguatang itu, misalnya sing ngono. Agar misalnya ada perkara-perkara, kano ini dalil tono, selesai itu diulang menyebar. Tok ada dalil lah, kok udah balas, kurang lebih lah. Itu maksud kita. Jadi siapa tahu mungkin nanti ada diskusi tertutup yang seperti itu ya. Saya itu kah? Daman itu nang terbuka kita supaya apa? Agar ndak takana ini ngene ning ustaz. Ustaz tuh nindak ngono. Ngene ning baginda Nabi nang ngono kada aja ngene no. No kan antono ka. Itu kurang lebih ya. Berikutnya, apakah ada misalnya dalil orang 1 sampai 9 sampai 40 sampai 100? Intinya ada. Nah, ada dalam kitab Al-Hawil Fatawa karangan Imam As-Suyuti, belu dalil itu. Nah, intinya arak wakil ke katunu dia siwawah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan kita, pengajian kita. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dengan semangat kami bisa terus seperti ini rame-rame menghadiri majelis taklim kita pasal dakwah Madhhabul Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari acara kita sudah aksikan kira berakhir. Namun sebelum kita untuk acara ini seperti biasa, mari sila dan iring kita sama-sama bersalawat dan beristighfar. Kerja di meja aja lah. Jadi apa-apa. Baik, silakan kita sama-sama berselawat. Terus kita beristighfar dan nanti ditutup doa bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyrafal badru alaina. Fahtafat yilul buduru. Mithla husnik mara'aina. Qaddu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa dhali, anta misbahus suduri. Sallallahu qiblatain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
Rabbi zidni ilman nafi'an amalan maktula wa rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa qadhirni amalan maqbula wa bli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Amin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.